Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Twinda dengan segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan yang masuk ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah tema ini dibahas di Islami Twinda. Saya hamba Allah mau bertanya, dari bayi sudah ditinggal sama bapak saya. Terus saya menikah pakai wali hakim. Apakah pernikahan saya sah? Apa tidak ya? Karena waktu itu saya tidak tahu dia di mana. Dan dia anak perantau yang nggak punya saudara. Dan dia ini anak perantau yang punya saudara. Yang kami ketahui, terus saya ketemu dengan bapak saya saat usia sudah 45 tahun. Dan punya anak 3. Saya tanya sama bapak, katanya sah. Tapi bagaimana menurut Islam dan Pak Ustadz? Karena sampai sekarang saya masih bertanya-tanya sah atau tidaknya nih katanya. Makasih banyak, mohon dijawab ya, ini kayaknya ada keraguan nih. Karena sementara dia pikir bapaknya udah nggak ada karena nggak balik-balik, dia menikah dengan pakai wali hakim. Nah ternyata setelah umur 45 anaknya ada 3, ini ketemu bapaknya. Waduh, pernikahan saya gimana, sah atau enggak nih? Nah ini kata bapaknya sah, mohon izin penjelasannya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sangat menarik yang dimana alhamdulillah pernikahannya sah. Insya Allah sah. Karena apa? Karena orang tuanya dicari nggak ketemu, dicari nggak ada. Dan juga kita harus paham bahwasanya kita berharap keberkahan dan ridhonya Allah, orang tua kita lah yang menikahkan kita. Karena kondisinya orang tuanya nggak ada dan dicari juga nggak ada, maka wali hakim sah menikahkan kita sebagai seorang anak perempuan nih. Karena ada walinya, yakni wali hakim. Dinikahkan secara hukum syariat agama, ada saksi, ada wali, ada mahar, ada mempelai laki-laki, mempelai wanita. Maka hukumnya syah sesuai dengan syariat agama. Oleh karena itu, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai orang tua yang masih hidup, kita gunakan orang tua kita sayangi, kita cintai orang tua kita, dan besoklah dia yang akan menikahkan kita. Dan juga bagi orang tua dimanapun berada, perhatikan anaknya dimanapun, jangan kabur-kaburan. Harus paham, dia besok yang akan kita nikahin. Dia besok yang akan kita jadikan sebagai apa? Sebagai anak yang kita walikan untuk menjadi sebuah pernikahan menuju mahligai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Dan juga harus paham, orang tua laki-laki sampai kapanpun, ya kan, anak perempuannya itu harus dididik dengan didikan yang baik sampai nikah. Kalau dia berbuat zina, dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, maka yang dosa siapa? Bapaknya. Bapak ini harus tanggung jawab terhadap anak perempuannya. Perhatikan akhlaknya, perilakunya, perbuatannya, temannya, siapapun. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai tercebur dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Terima kasih banyak Habib penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah juga ini. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah nikah siri. Dan yang jadi wali nikah bapak saya sendiri karena calon suami nggak mau kalau pakai wali hakim. Bagus ya, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Ini alhamdulillah. Saya istri kedua, dari menikah sampai berpisah, istri pertama belum tahu, menikah 8 tahun dan punya 1 anak. Kita berpisah dan itu pun hanya lewat telepon. Perceraian saya itu sah atau enggak? Nanti dijawab ya, pernikahannya apa, perceraiannya sah atau tidak karena lewat telepon. Saya sudah berpisah 13 tahun yang lalu, tapi beliau masih menafkahi anaknya sampai saat ini. Wah, hebat ini. Terima kasih atas jawabannya, dijawab Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Islam menjunjung tinggi kemuliaan, harkat martabat itu sangat dijunjung tinggi. Dan kembali lagi, karena pernikahan ini adalah persoalan syariat agama, menghalalkan yang haram. Sekali lagi, menghalalkan yang haram. Dahulunya haram berpegangan, tapi ketika sudah menikah jadi halal. Nah, kata-kata cerai dalam telepon, maka jawabannya tetap sah. Jadi cerai dia. Cerai dia. Maka jatuh talak ketika dia mencerai, baik itu lewat tulisan. Jadi disamakan antara tulisan dan telepon. Cuman kalau pakai media, sekali lagi, kalau pakai media harus ditanya kepastiannya. Sekali lagi, harus ditanya kepastiannya, memastikan lagi apakah ini betul-betul chatnya dia atau betul-betul teleponnya dia pada tanggal sekian dia betul-betul menceraikan, maka harus diklarifikasi. Kecuali kalau udah betul-betul, itu pun sebenarnya ada namanya mediasi. Sekalipun cerai, ditunggu 4 bulan masa iddah itu, apakah betul-betul, maka setelah itu enggak bisa lagi berhubungan. Mohon maaf,
Eh, tapi enaknya ini, alhamdulillah, mohon izin saya katakan hebat, salut. Sekalipun sudah cerai, tapi dalam posisi ini masih menafkahi anaknya. Karena anak itu tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan orang tua. Semua tetap anak. Sekali lagi, dan ini mohon maaf tidak boleh mempermainkan pernikahan. Makanya mohon izin kita berada di negara Indonesia yang luar biasa. Pernikahan itu sangat dijaga sekali. Ada namanya sigat taklik 4 ini terjadi talak kalau memukul, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi selama 4 bulan. Lalu 6 bulan tidak ada sapa menyapa. Dia nafkahi tapi dia tidak pernah menyapa. Berarti dia nafkahi anaknya selama itu tapi tidak menyapa sama istrinya. Udah, yang keempat adalah tidak ada kabar selama 2 tahun. Itu hati-hati. Jadi terima kasih banyak karena kita berada di negara yang luar biasa menjunjung tinggi. Ada namanya undang-undang pernikahan. Masya Allah. Terima kasih banyak guru-guru kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang belum terjawab. Jangan berkecil hati. Insya Allah nanti akan dibahas di lain kesempatan yang mungkin dijadikan anak tema ataupun mungkin dijadikan tema untuk dibahas. Nah sekarang waktunya kita sama-sama mendengarkan kesimpulan sekaligus nanti kita berdoa bersama dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, tapi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran besar hari ini kita dapatkan yang pertama, wali itu adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka jangan pernah meremehkan yakni posisi wali dalam sebuah pernikahan. Yang kedua, restu wali itu merupakan doa terindah bagi anak-anaknya. Maka subhanallah bukan hanya mendapatkan sahnya pernikahan tapi juga mendapatkan keberkahannya sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah terpanjang seumur hidup kita. Yang ketiga, jangan asal-asalan menjadikan seorang wali nikah. Hanya karena misalnya menginginkan hal tersebut dengan motif yang ini, motif yang itu, maka tidak boleh asal-asalan ketika memilih yang namanya wali nikah. Perhatikan wali nikah kita karena jikalau benar insya Allah akan selamanya menjadi berkah, tapi sekali salah maka selamanya terhitung berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sama-sama kita berdoa semoga Allah berkahi pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله berkahi pernikahan kami ya Allah berkahi pernikahan anak keturunan kami ya Allah jadikanlah anak keturunan kami anak yang saleh dan salihah anak-anak yang mendirikan salat menjadi ahlul Quran ya Allah ya Rahman ya Rahim sebagaimana engkau pertemukan kami dengan pasangan kami di dunia pertemukan kami persatukan kami kembali di jannatul firdaus wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.